suaranya. Dah? Nah, coba baca si Muhammad Rifki Naufal yang halaman 40. Ternyata kamu kembar ya? Saya baru menyadari. Si Rasya Almas kan? Saya lihat tadi kok ada Rasya Almas lagi di kelas ini gitu, rupanya kembaran. Iya, si Pasya. 40. Kita mau lihat bagaimana struktur sebuah pidato persuasif lewat konten-konten isinya. Ya, yang lain silahkan halaman 40 dibuka bukunya. Buku paket kamu udah ada? Belum? Duduk di sini aja lah dulu kalau enggak sama Firdaus. Dia pindah ke sini. Situ. Udah? Kalian yang di belakang bukunya mana? Buku paket. Nah, buka halaman 40. Udah? Hah? Ya, baca Rifki Naufal. Mana Rifki? Nah, baca halaman 40 yang model pidato persuasif Seven Suzuki. Yang lain perhatikan. Kami tidak boleh
Oke, ini lanjut ke Gaza. Oke, jadi di situ ini adalah urutan konten isi dalam pembuatan paragraf atau pidato persuasif. Nah, jadi di situ yang penting itu adalah memperkenalkan diri yang mengesankan. Di situ dibilangnya kami menggalang dana untuk bisa sampai ke sini sejauh 6.000 mil untuk memberitahukan kepada Anda sekalian orang dewasa bahwa Anda harus mengubah cara Anda. Hari ini saya di sini juga. Saya tidak memiliki agenda tersembunyi, saya menginginkan masa depan bagi diri saya saja. Terus ada latar belakang utama, katanya kehilangan masa depan tidak sama seperti kehilangan kalah dalam pemilihan umum atau rugi dalam pasar saham. Artinya gini, kalau masa depan udah hilang, ya nggak bisa dikembalikan lagi. Kalau pemilihan umum kalah, masih bisa periode berikutnya mencalonkan diri, atau kalah di pasar saham masih bisa nanam saham lagi. Tapi kalau masa depan kita hilang, misalnya hutan rusak, terus anak-anak yang meninggal karena peperangan, nah itu nggak bisa dikembalikan lagi katanya. Maka
kalau kita sadar katanya sebenarnya biaya yang dipakai untuk peperangan itu dipakai untuk menurunkan taraf kemiskinan, maka itu sebenarnya dunia ini sebenarnya baik-baik saja katanya. Contohnya aja misalnya Amerika yang menyokong Israel untuk dana di Palestina itu mengambil setara 30% pendapatan utama Amerika, makanya dia sampai pernah resesi ekonomi. Jadi sebenarnya dana perang itu besar, persenjataannya, pelatihan militernya katanya. Nah, di sini kita ada disuruh jawab pertanyaan. Silahkan kamu jawab pertanyaan itu di buku latihan kamu yang di halaman 44. Mulai dari apakah kamu sendiri tergugah setelah membaca pidato Seven Suzuki, lalu sampai jika kalian diminta berbicara seperti Seven Suzuki, coba pikirkan topik apa yang kalian angkat. Nyatakan pendapatmu. Ya, ini silakan dikerjakan di buku latihan masing-masing. Saya harap sebelum bel selesai. Nggak usah. Soal tidak perlu ditulis, tulis aja langsung jawabannya. Ya, di buku latihan. Dia tergugah atau iya aja enggak. Alasannya kan di nomor 2, mengapa dia tampil begitu lancar dan fasih. Silakan dijawab, kalau sudah selesai kumpulkan langsung ke depan. Iya. Apakah kau sendiri bertugas dalam membaca pidato Seven Suzuki? Mana pidato ini? Perhatikan cara yang melibatkan emosi audiensi, ungkapkan kembali dengan bahasamu. Maksudnya gini, di sini kan dia ada ini mengesankan, ini kan melibatkan emosi. Kami menggalang dana untuk bisa datang ke sini sejauh 6.000 mil. Memberitahukan kepada Anda bahwa Anda harus mengubah cara Anda, katanya. Saya tidak memiliki agenda tersembunyi. Terus yang latar belakang di sini adalah masa depan tidaklah sama. Ini kan mengunggah emosi. Atau yang ini juga bisa, Anda tidak tahu bagaimana cara memperbaiki lubang lapisan ozon kan, kata, jika tidak tahu caranya bagaimana memperbaikinya, tolonglah berhenti merusaknya. Itu kan dia melibatkan emosi. Jadi cara dia katanya melibatkan audiens itu dengan memberikan bahasa-bahasa yang menggugah kesadaran si pendengar dengan sesuatu yang ada di sekelilingnya pada saat itu.
Maksudnya apa? Dengan cara melibatkan emosi audiens. Oke, biar saya jelaskan ya dulu aja. Saya jelaskan sekalian. Udah, coba lihat yang nomor 4. Perhatikan caranya melibatkan emosi audiens. Ungkapkan kembali dengan bahasamu. Jadi katanya di situ kan ada kalimat-kalimat seperti kami menggalang dana untuk bisa datang ke sini sejauh 6.000 mil. Terus katanya gini, kehilangan masa depan tidaklah sama seperti kalah dalam pemilihan umum. Dan di paragraf terakhir di halaman 41 dia ada bilang, Anda tidak tahu kan bagaimana caranya memperbaiki lubang pada lapisan ozon? Tidak tahu kan bagaimana mengembalikan ikan salmon ke sungai asalnya? Kalau tidak tahu bagaimana cara memperbaikinya, berhentilah merusaknya katanya. Berarti dia menggugah audiens itu dengan kata-kata yang memberikan kesadaran audiens pada lingkungan di sekitarnya. Bahwasanya selama ini yang dilakukan audiens itu sering secara sadar atau tidak sadar merusak lingkungan. Contoh misalnya membendung sungai. Kalau membendung sungai itu ikan salmon itu kan dia dari laut ke sungai, dia meletakkan telur-telurnya. Ketika kita bendung, dia nggak bisa balik ke sungai. Kalau nggak balik ke sungai, dia nggak bisa bertelur. Maka putuslah peredaran ikan salmon itu. Padahal ikan salmon itu salah satu ikan termahal di dunia. Nah, gitu. Jadi itu dia cara menggugahnya dengan cara memberikan kesadaran pada audiens bagaimana kebiasaan sehari-harinya itu dapat merusak lingkungan. Itu untuk nomor 4. Hah? Iya. Enggak lah, orang barat kan emang dia tampilannya lebih cepat dewasa. Kalau kita ke barat sana, usia kita dikurangi 10 tahun sama mereka. Misalnya gini, misalnya saya 30 gitu kan. Ke sana itu mereka menganggap saya 20-an karena memang 20 mereka di sana sama kayak 30 tahunan orang Asia, postur dan wajahnya. Orang itu 50 aja wajahnya udah keriput kali kan. Beda sama orang Asia itu lebih awet muda dia. Postur Asia itu lebih awet. Mereka seusia 16 tahun aja kayak orang dewasa kali udah badannya. Apa coba? Nomor 4 itu ditulis ulang kan? Pakai bahasa sendiri. Iya. Enggak, tulisnya gini. Dalam beberapa contoh di paragraf yang diucapkan oleh Seven Suzuki, di situ ia mengatakan bahwasanya kalau kita tidak bisa memperbaiki alam ini, paling tidak kita berhenti merusaknya. Lalu di situ dia juga udah menjelaskan bagaimana pengorbanan dia supaya bisa menyampaikan pidato itu sama anak-anak dan orang dewasa di seluruh dunia, yaitu berjalan sekitar 6.000 mil sebagai perwakilan dari negaranya. Emotif itu bersifat emosional. Katanya pilihlah kata yang begitu kuat, manakah kata emotif yang diungkapkan. Jadi kamu pilih dari sini mana yang rasa kamu yang paling menggugah emosi. Pilihan katanya begitu buat kata emotif yang diungkapkan Suzuki Pus. Kata yang menggugah emosi. Jadi di situ kamu cari kutipan yang kamu anggap menggugah emosi audiens. Emosi itu kan bisa kagum, percaya diri gitu.
sedih. Iya, kenapa? Oh iya. Oke ya, itu saja untuk hari ini. Nanti latihannya dilanjutkan di pertemuan berikutnya ya. Saya nilai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.